8, 9, 30. Nah, masukin. Sip, kepala lebih panjang. Oke, sudah? Lepasin ya kakinya ya. Kaki pasin. Pas, ya. Lalu dikembalikan lagi. Kalau sudah rata, ya, sisanya diambil. Nah, ambil dulu Bu, ini kentangkan dulu. Nah, kita gulung sama-sama. Gulung sampai menyentuh gulung itu Bu. Percaya kan Bu? Nah, Bu, Anda sama-sama komando satu komando. Di belakang dulu. Makanya. Sip, pegangin telinga. Ibu pegang telinga 1, 2, Sampai siku. Oke, sudah. Hitungan ketiga. Atur kekuatan ya. Yuk, monggo silakan. 1, 2, 3 angkat. Jadi harus di mana? Dalam. Nah, di dalam. Ini masih di luar, di dalam. Nah, di dalam. Nah, gitu. Oke. Tangan kanan kita ya pegang pasien, gerak pegang. Tangan kanan di atas tuh, Pak. Oke. Ya, ini fungsinya tangan kanan ini buat miringin biar tangan kiri kita bisa masuk sampai ujung. Ini dari leher, ini dari bawah panggul masuknya. Di leher. Nah, ini dari bawah tempurung lutut masuknya. Di sendi Sampai masuk. Jadi nanti posisi tangan kita melebar seperti ini. Oke, ya betul. Masuk dulu tangan kiri udah masuk. Nah, kalau tangan kiri udah masuk, sekarang masuk tangan kanan. Oke, masuk tangan kanan. Ini sini dekat tempurung lutut. Ini pergelangan kaki. Nah, kita terima. Oke, up. Bapak masuk di bawah. Siap? Bapak kurang maju. Oke, hitungan ketiga. Aba-aba selalu dari bagian kepala. Bapak, kaki tidak berdiri ya Pak. Kita lompat. 1, 2, 3. Angkat, taruh di paha. Nah, cakep. Oke, sudah. Nah, kaki yang buat menopangnya jangan kena jinjit. Gini. Kalau ketinggian bagaimana? Mundurin. Kalau kerendahan bagaimana? Majuin. Jelas? Nah, ini ada korban tandu yang berat ke korban apa korban yang berat ke tandu? Oke, kita lupa. Bantu Pak, ayo. Maaf ya. nggak usah. Oke, sudah siap? Kasih apa Bapak? 1. Letakkan. Satu orang boleh bantu di sini. Takutnya yang tengah nggak kuat terus gelundung lagi. Nah, kalau kita ada berempat orang, biasanya paling beratnya pada saat ngangkat. Jadi dia di sini posisi sebelahnya hanya bantu angkat sampai sini saja. Oh. Nah, pada saat mau meletakkan dia juga siap jaga. Oh. Nah, pada saat mau letakkan dia letakkan pasien, gitu Pak. Jangan 1, 2, 3 bingung boleh apa 1, 2, 3 lempar lagi kita. Oke, sudah Pak, letakkan pasien. Letakkan pasien. 1, 2, 3. Ah, sip, cakep. Ambil tali pengaman, pasang tali pengamannya. Tutup, pakai ini. Ini Pak, 2 huruf X. Ya, ambil miteranya. Ini belakang Ini satu panjang, ini satu pendek. Ya, tarik, hap. Kaki tetap digabungkan Betul. dengan diikat. Iya, Pak, boleh lagi. Apalagi diikat pakai perjanjian, Pak. Udah. Dari bagian bawah, jangan pernah diangkat. Orang angkat, diangkat, digeser dan lain-lain. Ya, ini diangkat. Betul Pak. Ini kaki berlipat, tetap Pak, betul. Ini diangkat, yang sehat tiba-tiba bangun Pak. Pok, sakit. Oh. Kita masukkan dulu. Kalau lukanya di sebelah kanan, kita nolong dari sebelah kanan. Kalau lukanya di sebelah Kiri. sebelah kiri, jadi saya harus berada di mana? Sebelah kanan biasanya kita yang di depan ya, tangan kiri berpasangan gitu ya. Nah, pasti nggak jelas deh. Tujuannya itu nggak jelas aja ketawa, apa yang jelas ya? Ih beneran di stand up comedy ini. Oke baik. Kalau dari lukanya sebelah kiri, kita nolong dari sebelah kiri. Jadi soal itu angkat saya di sebelah kiri ya. Jadi kita masuk dari bawah pergelangan kaki, masuk aja Pak. Masuk. Ya. Jangan digeser ini kalau ini patah. Jadi cukup satu gerakan, silakan tarik. Ini cukup sampai atas ini, jangan sampai dia di belakang seperti ini. Jadi biarkan saja di atas. Ini satu. Betul Pak. Berikutnya masuk dari bawah tempurung lutut dan
geser. Nah, jadi dia ini tempurung lutut, ini di bawah tempurung lutut, ini di bawah pergelangan kaki. Ini di atas pergelangan kaki, ini di bawah tempurung lutut. Dua. Ini masuk dari tempurung lutut, geser ke depan. Ini masuk sini. Empat ya. Kalau dia panjang, tinggal atasnya boleh double, boleh dua. Kalau satu ada masalah juga. Kemudian masuk lagi, ini nyebrang. Nyebrang. Ini masuk lagi. Bawah. Nyebrang. Nanti kenapa sih harus nyebrang? Nengok Pak. T4. M4T. Tunggu sejenak, tengok kanan, tengok kiri, ya kan? Langkah dengan konstan, sebenarnya tengok kanan lagi. Gitu Pak. Karena saya pernah jadi narasumber fasilitator selamat namanya untuk anak-anak sekolah. Jadi seperti itu. Tengok kanan, tunggu sejenak, tengok kanan, tengok kiri, langkah dengan konstan, konsentrasi, kita tengok kanan lagi. Kan biasanya kendaraan kita ada sebelah kanan. Dan nggak boleh main handphone. Sudah, mitranya sudah masuk. Kita ambil bidainya. Ukur dari bagian biday juga. Nah ini Pak, Bu, yang di bagian dalam jangan lupa. Karena ini ada bintera di sini, kita kadang suka lupa. Kita taruh gini. Kira-kira keikat nggak bidainya? Ya, tidak. Betul Pak, masukin kainnya dulu, kemudian baru kita Bidai. pasang dulu. Nah, ini. Dan ini harus sejajar. Harus sejajar. Ya. Jangan panjang sebelah, baik bagian dalam maupun bagian luar. Apalagi bagian dalam berbahaya. Masuk mobil, tutup pintu, jeder, lato-lato. Ya, saya paham. Oh ya. Nah, kalau bungkai bawah, bisa nggak pakai ini Pak? Bisa bisa. Kurang karena dia tidak meliputi dua sendi. Harus dua sendi. Hah? 2 sendi. Oh, menutupi 2 sendi. Bisa pakai ini? Bisa. 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 Siku bisa. 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 Kurang kan? Panjang. Oke. Lengan bawah boleh pakai ini? Bisa. Boleh pakai ini? Nah, Siku boleh pakai ini? Boleh. boleh. Oh. Ya. Tapi pasangnya seperti ini. Nanti dia kalau tadi digendong ya. Kalau di sini nanti digendong. Tapi kalau ini nggak mungkin digendong, nggak bisa. Jadi harus digabungkan di badan. Di badan ya. Ya. Ya, namanya di apa namanya di stabilis kan. Oke. Bila sudah lurus. Biasanya kalau saya sendiri ini saya ganjel pakai tempurung lutut. Ya jadi saya mau ikat ini saya ganjel pakai tempurung lutut. Baru ikat. Tapi kalau ada teman satu orang nahan. Udah nahan baru diikat. Jadi nanti Bapak Ibu ketika kita berikan pertolongan pertamanya hadapi berlima. Jangan langsung koyok semua masukin. Bingung kan? Masukin tak geser-geser. Udah masukin semua ngikat. Jadi bagi tugas job desk-nya siapa, apa dan berbuat apa. Itu sangat penting. Ya. Jadi kalau dikatakan top manajemen yang dimana kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Apalagi di atas sama pasangan itu. Masih ada. Kirain udah beres. Nah, kenapa sih nggak boleh sampai sini? Ya, kalau kita sampai setelah Bapak Ibu. Oh, terima kasih Pak. Aduh, yang peka, yang begini peka nih. Sendiri kalau belum dia jangan diukur. Benar dong, salah saya. Oke, masuk nih. Ini masuk sini satu. Ini masuk dari sebelahnya satu. Iya. Hilang betul. Tarik. Nah, kalau kita nyebrang tadi ada kekuatan tuh. Ya, tapi kalau kita mulainya dari sini. Silang di atas ya, nggak terlalu nyebrang. Enak pada saat tarik. Pak izin ya Pak, saya ikut Pak tahan Pak. Kenceng. Oh. Ada kekuatan. Ini satu, dua. Berarti pas kayak di sininya gitu ya. Sudah dua ikat, ini sisanya umpetin dari mana?
kan? Spill gitu ya. Kemudian ini pun sama. Masuk silang. Tarik. Ikat. Seperti biasa, ini anggap udah diikat. Oke, kemudian ini. Atas. Silang. Oh, nggak nyampe ternyata silang. Boleh nggak kita kali satu seperti ini kita ikat? Boleh. Tidak ada aturan seperti ini. Tidak ada mencela. Boleh pakai baju. Boleh pakai kain. Saya Jalan Ahmad Yani Jakarta Timur, langkah lalu lintas mengemudi bis apa? Truk mukai atas mau mukai bawah sama, mau di lengan atas, lengan bawah sama tindakannya. Karena tidak ada aturan baku yang menentukan ukuran bidainya. Ini bidai atau part. Ya, bidai. Kita bisa improvisasinya, bisa pakai buku, majalah, jangan yang tebal-tebal tuh kardus, kemudian bisa pakai bambu, bisa pakai gedung pisang dan lain-lain. Ya. Dengan ibu. Ya. Siapa? Bu Tata ya. Bu Tata sejak kapan dia SHC? Bukan, sejak kapan manisnya maksudnya? Oke, bisa Tolong ini ada yang kecelakaan. Enggak apa-apa. Malah saya jadi kedua enggak apa-apa gitu. Karena untuk jadi yang terbaik kan enggak perlu jadi yang pertama, Pak. Kesel. Tenang. Misalnya ada lukanya nih Pak, misalnya kasanya dilipat Luka dua. apa ini? Bocor gitu. Lipat dua, Luka tempelin. pala. Luka terbuka. Oh, luka terbuka. Tekan aja Pak. Ini kalau kita gunting di sekitaran lukanya. Ya, kenapa? Nanti darahnya akan menyerap ke bagian si kasar. Jadi nggak akan ngalir kemana-mana, tapi dia akan nempel di kasar. Karena kan kalau di plester nggak bisa, karena lengket ya, nggak lengket ya kalau sama rambut, ambil mitela. Oke, ambil mitela, tutup. Nih, tutupin. Oh, yang kayak gitu. Ya Allah, sakit banget. Lukanya nih Pak, ya lukanya di sebelah sini. Bebas nanti Bapak Ibu mau lukanya di ujung sini nggak masalah. Di belakang sini silakan. Ya ini lukanya. Ini nggak diikat, sudah dilipat seperti ini. Kiri kanan kiri, tarik bagian depannya diikat. Nah, ini sudah di depan. Oke, siap, ikat 2 kali. Nah, ikatnya 2 kali simpul mati Pak, ya. Jangan simpul hidup nanti aja. Nanti dia jalan. Rapihin tarik kiri kanan. Sip. Nah, gitu. Ini kan masih di belakangnya Bu. Pak, ini ditarik karena di sini ada penutup luka. Tarik. Nah, biar supaya apa? Penekanan. Ya, jadi dia ditekan. Nanti sisanya kita gulung. Oh, dilarik dulu ya? Modelnya kayak belakon di belakang. Ya, I see. Yenje. Nah, Yes. korbannya ternyata luka bakar. Ini wajib diekspos. Kasus Dibuka. luka bakar diekspos. Enggak. Pakai gunting. Gunting aja Pak itu. Kalau kasus luka bakar, guntingnya dari atas ke bawah. Guntingnya 4 sisi. Kalau model kaos kayak gini, saya tarik bawahnya. Kalau model kaos kayak gini gunting 1, 2, 3, Oh, luka 4. bakar. Ya, termasuk ini semuanya. Jadi nanti kita kupas satu-satu. Kupas Pisang. pisang. Nah, ini bukan pisang, ini gedebong. Iya. Ya, kupas satu-satu. Ih, Nah, nempel sini exact misalnya. description ya. Biar ini kita gunting aja sekitaran. Jangan dipaksakan perjalanan. Biarin aja. Aduh, jangan. Jadi nanti kita bentuknya di sana nempel. Hanya nih. Bukan ini. Iya lah, giling. Nah, gitu doang. Kalau yang masih nempel ya. Kalau dia luka bakarnya di dada, tutup pakai yang lebih besar. Sudah ditutup, anggap sudah diekspos. Penutup lukanya kasih air, dibasahin. Oke. Ya, ini wajib basah. Penutup lukanya wajib basah. Ya, ini kejadian di pabrik Mendem kawasan Cibitung MM.
kebakaran 14 orang, 9 orang meninggal. Itu dia pada saat yang 29 orang luka bakar, yang luka bakar itu nggak dibasahi tanduknya. Akhirnya korbannya taruh di atas tanduk, bawa ke ambulan, di ambulan susah untuk dipindahin, nempel di bagian tanduk. Ya, masih lengket bu, si tanduk. Karena kering, harusnya basah. Penutup lukanya wajib basah kalau luka bakar. Kenapa? Kulitnya kita giniin aja lepas. Ya, ini luka bakar. Hati-hati kalau kasus luka bakar. Ya, oke sudah. Ujung segitiganya, di ujung segitiganya ditaruh di bagian yang cedera. Taruh misalnya lebih banyak sebelah kanan. Taruh di sini. Tarik yang mana? Yang kaki atau dasar segitiganya. Sip. Sudah. Ini tarik ke belakang. Ini juga tarik ke belakang. Ikat dulu. Nah, ini ikat bu, Pak. Disamain sama yang bagian sini. Ikatnya berarti sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, cari satu sisi ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, Itu apa? ya, dibikinnya seperti panjang dan pendek. Sudah, yang panjang ini disambung sama yang pendek, yang ujung segitiga tadi. Oh ya. Nah, ini diikat. Ya, kalau memang tidak cukup badannya kainnya, boleh pakai bahan yang lain. Mas Ilham meminta tangannya hilang satu tangan. Nih satu tangan hilang, kebuntung, keputus. Ya, cari kain panjang, ikat. Nih kain panjang kita ikat, ikatnya longgar Bapak Ibu. Nah, longgar dia seperti ini. Tuh kasih celah sedikit. Ya, ambil penopangnya, penguncinya, bebas apa aja. Pakai spidol boleh, pakai batang kayu boleh. Ya, kunci, sudah putar. Namanya tourniquet. Nah, dikunci. Ini kayak model keran. Kalau sudah dikunci seperti ini, tidak boleh lagi dibuka atau dikendori. Kenapa? Darahnya memancar. Kecuali ada terapi definitif. Dia bawanya misalnya ke PMI Bogor atau ke Cipto yang makan waktu kurang lebih 1 jam. 30 menit kita buka dikit aja buat rembesin doang. Gitu ya. Kalau perjalanannya 1 jam. Karena dia hanya bertahan 2 jam. Lewat dari 2 jam busuk jaringan. Gitu. Ya, amputasi itu bertahan 2 jam. Lebih dari 2 jam busuk jaringan. Oke, dikunci. Nah, ikat. Satu sisi dulu. Perlawanan. Nah, ini baru ikat. Sopelkan tangannya. Oke. Supaya korbannya nggak serem melihat buntungan tangannya, ini kita tutupin. Berarti istilahnya itu udah buntung ya? Ya, anggap aja udah buntung. Amin. Ya, ini udah buntung. Nah, kita ikat, bungkus aja Pak, Bu. Ini mah bebas, Bu. Hanya ditutup saja. Yang penting nggak kelihatan buntungannya. Ya. Ya, sudah. Ini rembes darah nih. Ini keluar darahnya semuanya. Nah, ini nanti dia akan berhenti dengan sendirinya kering. Supaya dia tidak kering semuanya, nanti kita kendori kayak tadi, tahan saja bukanya, alin doang, basah doang. Ya, itu terapi definitif kalau perjalanannya jauh. Kalau dari sini sampai rumah sakit cuma 15 menit, nggak usah. Kunci langsung bawa ke rumah sakit. Nah, buntungannya bagaimana? Diapain? Nih tangannya nih. Tangannya masih. Ya Allah. Diapain? Dibawa, direndam pakai iodin. Pakai iodin, direndam. Hah? Bersihin, boleh dibersihin. Direndam pakai iodin. Ya, kalau pakai betadine sekitaran sini aja Pak. Jangan direndam. Nanti kuning semua warnanya. Ya, ganti kulit nanti dia. Ini dibersihkan menggunakan air
kasih popidin iodin, masukin ke dalam kantong plastik. Ih, ngeri banget ya. Gor banget, gor. Jadi diikat, rapetin sampai kedap, nggak ada angin, nggak ada Oh, air yang iya, masuk ke sini. biar nggak ada bakteri. Masukin ke dalam kantong plastik yang berisi Es. es batu. Pak, kalau perjalanan nggak ada es batu bagaimana? Cari plastik gede, isi air, rendem. Yang penting jangan ada air Jangan. masuk ke dalam tangan ini. Kalau dia masuk ke dalam tangan ini Busuk. jaringan. Percuma, nggak nyambung juga. Ya, jadi keuntungannya, Bisa. iya. Bisa, pernah. Yang penting dua-duanya dibawa ke rumah sakit yang sama. Tadi. Berarti ini nanti basah. Udah basah Pak. Ya, tutup. Nih contohnya cinta. Nanti ada. Nih ya, saya guyur atau saya basahin menggunakan popidin iodin. Ini, nih caranya. Tarik dari bawah, ya, ke atas. Oh, ini dia jelek ya keluar. Nah ini dia. Atau dari bawah kita alirin ke atas, dari atas kita alirin ke bawah. Kayak gitu, ya. Ini udah kita guyur gini aja Pak, Bu. Ya. Udah basah Pak? Basah, nanti celananya Pak. Nah, baru pakai ini. Ini misalnya yang tadi Mas Angga bilang lebih enak pakai ini. Ya, tuh. Dia nggak lengket sama sarung tangan. Kalau yang coklat sering ngajakin berantem, bener ya? Iya. Iya, lengket banget soalnya. Ini saya buang dulu karena udah empuk. Ini kita ukur berdasarkan kebutuhan. Ya, ini ukur sesuai kebutuhan, putusin. Nah, kalau yang model putih kayak gini Bu, Pak, gampang putus dia. Nih, gampang putus dia. Belum mau komitmen kayak gini. Kuat. Nah, sip. Boleh seperti ini, boleh lagi dibalut pakai kasa. Ya. Pertahankan dan posisikan lebih tinggi dari jantung. Ini yang untuk kasus luka sayat dan luka wajah. Ini kita buka. Nih cara bukanya, Ibu Ayu ya. Dibukanya begini, kita bentangkan. Yang kita pegang kertasnya. Jadi tengahnya nggak kita pegang. Sudah, ini dirapetin. Kalau dia bentuknya panjang, ambil sayap. tengah dulu, ke Luka bawah sayap. atau ke atas. Tapi kalau pendek seperti ini, dari atas ke bawah boleh, dari bawah ke atas boleh, silakan. Atur saja. Sudah dirapetin. Nah, Oh, satu tahu sisi, pernah lihat. ambil beberapa bagian untuk jahitannya. Kayak dikencengin doang gitu ya. Jadi ini ini kita fungsikan untuk menjahit si Adekku pernah. kulit bapak. Nah, kalau Jadi sudah seperti gagal ini, pas darah cuma digini sama bolongan dokternya, bolongan set. ini difungsikan Terus sama dokter untuk kayak gitu. menjahit. Tapi rata-rata sebelum sampai rumah sakit dia sudah menyatu lagi. Kenapa? Di sel darah merah ada fibrinogen, Iya. tugasnya menyatukan jaringan kulit. Iya, saudara. Ya. Ya, menyatukan jaringan kulit. Jadi sampai di rumah sakit sudah sembuh. Supaya aman, atau kasa steril yang model besar kayak begini ditumbuk beberapa bagian, baru kita gunting tengahnya. Ya, digunting sesuai dengan kebutuhan. Kita ambil di tengahnya, jadi kita ambil gunting ini, kita bagi dua gunting. Ya, ini kan pipi. Sudah? Sebelumnya, sekelilingnya luka harus diguyur dengan popidin iodin. Apa tadi? Betadin. Ya. Merek dagangnya Betadin. Ini penggunaannya disemprot, bukan ditotol kayak kecap. Bukan ya, tapi ditekan disemprot. Jadi ini diguyuri. Tekan Pak, diguyuri. Kenapa kita diginiin Pak? Bahkan kadang-kadang ya, kadang-kadang yang dikasihin betadin rasanya. Bener ya, Bu? Apa yang
pembalutnya. Nih, baru ambil pembalut gulungnya. Nih Pak, biar dibilang beneran. Jadi Pak, nah. Ya, saya gulungnya di bagian belakang. Nah, ini anggap sudah ada darahnya atau berdikasi ini. Ini ditekan ya Pak, ditekan gitu. Jadi dia perlu kita tekan. Harusnya yang modelnya lunak. Kalau yang kopi iodinnya itu lunak. Aslinya kemasannya. Itu kan mereknya Eko. Nah ini dia. Ini kopi iodinnya. Ini lunak. Iya, sempat memang penggunaannya. Yang mereknya asli dari kopi iodinnya. Ada yang warna kuning, ada yang warna biru. Sama isinya. Kalau tidak, boleh. Ya, semprot-semprot gitu juga boleh. Ya, sudah? Nih Pak, Bu, pertahankan sudah. Gulung dulu satu sisi. Ya, satu sisi dulu. Baru pindah ke sebelahnya. Ini nggak boleh bergerak ya, maksudnya korban apa? Si bendanya tidak boleh banyak digerakin. Dia harus menancap. Biasanya sih kalau udah 1/3 itu sudah paten. Ya, Ya iyalah, itu seperti itu. Karena udah tembus tulang Bu. aduh, ngilu. Lu dicoba dulu bedanya gitu ya. Ke bawah. Harus ini, tapi nggak boleh digerakin. Beneran asik. Nah, ini disilang Pak, kanan kiri kanan, boleh pakai plaster di ending. Ya, di akhir boleh digunakan plaster. Dan ini tidak boleh diposisikan seperti ini. Jadi dia hanya dipertahankan seperti ini. Korbannya suruh mengangkat tangan seperti ini, bawa korban ke rumah sakit. Nah, beresiko Bu, pada saat digantung kayak tadi, korbannya jalan ini bergerak Oh, terus. bergerak, iya. Ya, kenapa kasihan korban ini Bu? Dia hanya dipertahankan seperti ini, dia yang bawa. Jadi dia tahu rasa sakitnya. Gitu, ya. Nah, jadi seperti ini dipertahankan ya Pak. Cepat sembuh ya Pak. Tapi nggak boleh dibawain ya. Ya, tidak boleh dibawahin. Kenapa? Kasusnya habis kita udah balut nih Pak, Bu. Kita udah tutup kayak tadi. Ya udah kita buat kayak gini. Terus kita lepas korbannya taruh di sini. Ngalir semua Pak. Oh iya. Darahnya nanti keluar lagi percuma. Jadi kalau sudah dibalut pertahankan. Ya. Tadi sobek, sekarang kesleo. Bagaimana apa yang kita lakukan? Kalau kasus kesleo, ini anak kita, pendidik anak-anak didik kita kesleo. Jangan langsung dibawa ke tukang urut, tapi dikompres dengan batu es dulu. Ambil batu es, kalau ada batu es langsung, batu es masukin kantong plastik, bungkus pakai kain. Kalau ada kompresan, pakai kompresan. Ya, ambil batu es, kompres. Kompresnya di bagian yang cedera. Misalnya Pak Jul jatuhnya nahan seperti ini. Nah ini berbahaya. Ya, keponakan saya aja dua-duanya patah. Wah, Ya, adiknya, anaknya adik ini sama ini. Yang dia jatuh ke got ketiban sepeda. Bocah 5 tahun. wah. Gampang riskan ya Pak. Hati-hati. Kalau sudah seperti itu, pertahankan. Ini dikompres, ya. Ini dikompres bagian yang cedera atau dislok. Ya, kompres pakai batu es. Harusnya pakai elastis bandit. Yang karet. Yang elastis. Nih Pak, harusnya pakai ini. Ya. Ya, engkau. Yang biasa buat engkau. Harusnya pakai ini. Tapi kalau pakai ini Pak, jangan dibentangkan. Oh. Cukup viral biasa saja, karena dia akan merekat dengan sendiri karena ada elastisitasnya. Ya, kenapa? Kalau dibentangkan, kita udah lilit, ujung jari kita nanti ungu semua. Iya. Iya, kasihan korbannya, kasih asa. Ya, kalau ini nggak ada, berarti manfaatin mitela. Kita anggap pakainya mitela, ya. Tutup, nih, tuh, jempolnya dipisah. Ya, sudah. Bagian telapak tangan kita tarik ke pergelangan tangan. Sudah. Bagian punggung tangan ini kita tarik ke pergelangan tangan. Dua-duanya di pergelangan tangan. Habiskan. Setiap lilitan tarik 1, 2, 3. Pokoknya setiap lilitan tarik sampai habis. Ikat. Ikatannya bebas, mau di atas, mau di bawah, mau di samping, mau di kiri ataupun kanan. Ya, habis mitela. Sudah diikat, biar bapaknya nggak pegel, kita buat gendongan tangan. Ya.
Kalau tadi gantungan, sekarang gendongan. Ini buat kasus dislok atau patah tulang. Iterannya kita buka Bapak Ibu. Kalau ada peniti pakai peniti. Kalau nggak ada peniti, berarti ujung segitiganya bisa kita kuncir. Nah, nih kita kuncir. Tuh, sudah letakkan di bagian yang cedera. Mohon izin ya Pak. Tuh, ya. Nih bagian siklus ini. Ini Pak Yo. Mohon izin Pak. Siap, ikat. Gendongan ikatannya sama di bagian pundak kiri ataupun kanan. Siap dibawa ke rumah sakit Pak. Ayo, posisi belumnya. Sesuai dengan panjangnya luka, tutup langsung. Sudah, ambil rolannya. Nah, ambil kasanya. Sudah diambil kasanya. Nih Bapak Ibu, nanti posisinya seperti ini. Ya, nanti posisinya seperti ini. Adanya di luar. Ya, tutup dulu. Nah, sip, sudah pegangin. Kalau korbannya sadar, boleh korbannya suruh pegangin. Ya Pak, mohon izin Pak. Ayo pegangin. Nah, sip. Ya, terus. Nah, sip. Kalau korbannya sudah pegangin, ini kita tinggal jalanin doang. Ya, tuh. Sip, di atas lagi. Sip. Nah, ini Bapak Ibu. Mohon izin. Nanti posisinya seperti ini. Ya, ini dari awal. Dia kecilan ke bawahnya. Nanti ini kita tarik, ya. Mohon izin Pak. Sampai ke leher. Ini kanan ke mulut, kanan di mulutnya, bawah gigi. Habiskan, habis itu selipin aja Bapak Ibu. Ya, dia hanya tinggal kita selipin saja ke dalam kanan. Tekannya Bu. Nah di Kalau orang awam nggak tahu, kan kalau kita karena kita sudah paham, dia akan tekannya begini. Dia sudah paham, jempolnya belum tekan, atau begini, yang sudah paham. Kalau orang awam nggak tahu, cuma pegangin doang, dia pikir jangan pegel. Ya, tutupin, nih, lukanya Pak Diki, sudah kita tutup Pak, Bu. Ya, ambil nih kasar dulu, Pak, Bu. Kalau ada di UKS atau di kotak P3K, ini sudah keluar dari kemasannya, habiskan. Jangan dipotong, sisain buat besok. Ya, benar ya? Lukanya kecil, ini lagi. Ya, dan dibiasakan rollnya di atas. Kita bermainnya biar dia lebih memudahkan Bapak Ibu. Ini rollnya di atas, tutup langsung. Oke, tutup langsung lukanya. Balut dulu di bagian penutup lukanya atau di bagian luka. Tutup satu sisi dulu. Sudah? Karena di sini ada nadi, izin Pak Diki lepas tangannya. Nah nih, kan jalur nadi nih. Ya, ini jalur nadi. Di sini nanti saya akan melakukan penarikan, ada penekanan di sini. Nah, ini untuk nadinya. Lilit dulu satu sisi, dua, sudah, baru tutup semuanya. Nah, ini rollnya biasakan di atas supaya memudahkan. Ya, tutup semuanya biar tidak ada celah di antara kita ya Pak. Sip, sudah, baru selesaikan. Wah, Bu, saya lupa nggak bawa plester. Karena tidak ada plester, Pak, ini nggak usah digunting, cukup dilekatkan saja. Dia dengan sendirinya akan nempel. Biar Pak Dikinya nggak pegel, kita buat namanya gendongan tangan. Ya, nih, biar Pak Dikinya nggak pegel, kita bikin gendongan tangan. sayang. Hemat. Nih ya, bikin cari kain panjang, ya biar nggak pegel nih, dibuat gantungan tangannya. Sip, dilipat dua, masukin. Kunci, nah gantung. Sip, nah ikatkannya di pundak kiri ataupun kanan. Sip, ikatnya. Kalau dia tidak ada respon, berarti kita nyatakan korbannya pingsan. Kemudian kita cubit, kita tekan pertemuan tulang dadanya nggak ada respon,
cek nadinya bu. Ini yang pingsan di sini. Kanan kiri sama ya. Nih kalau di boneka yang ada leher, kalau kita di bawah rahang, ujung rahang kita tekan, letakkan 2 jari. Nah, ada semua ya? Ada. Siapa yang nggak ada? Coba cek kakinya. Ya, takutnya nggak nampak pak. Saya percaya ada setan, tapi saya nggak percaya kesurupan. Ya, ada ya nadinya. Kalau tidak ada, baru minta bantuan. Pak, Bu, minta tolong panggilkan ambulan. Kalau di kantor kita atau di sekolah ini punya AED. AED itu alat pendeteksi jantung, bukan alat kejut jantung. Ya, AED ini alat pendeteksi jantung. Ini biasanya adanya di tempat umum, mall, bandara, stasiun, pelabuhan, halte. Kalau di luar negeri, ya, kalau di Indonesia ada AED di halte hilang. Nah, ini baru saja hilang, apalagi AED. AED itu harganya paling murahnya secondnya Avanza. Ya, Avanza 2018. Ya harganya standar di bawah cepet lah. Pokoknya sekitar 80 sampai 120 jutaan harga AED. Iya. Makanya bahaya kalau di Indonesia. Kalau tangan di ini. Ya kenapa? Itu dia dipakai untuk umum dan semuanya orang harus bisa menggunakannya. Gitu ya. Sudah? Minta bantuan, kalau ada AED pakai AED. Panggil ambulan, ada korban mengalami henti jantung. Sudah? Tentukan titik tekan. Di mana tadi? Di antara ini kedua putih. 2 jari di atas tulang Di atas tulang rusuk. Nih, 2 jari di atas tulang rusuk. Umumnya kalau laki-laki di antara 2 putih. Laki-laki juga boleh bu di sini. Ya bukan cuma buat cewek doang, tapi umumnya dokter pun cuma begini doang. Oke, kunci. Ya, jadi dia cuma diambil ke ujungnya, letakkan 3 jari atau 2 jari di atas tulang sternum, baru di ujungnya. Ini yang kunci. Laki-laki harus di-expose ya. Ya, expose. Kalau yang laki-laki harus expose. Kenapa? Nanti ada pemasangan AED, dia ada sistem membersihin bulu dada dulu. Kayak gitu. Ya, sudah? Tentukan titikkan. Pijatnya 30 kali. Nih, nanti ibu, bapak kita coba yang 30, kita coba selingin juga yang 120 kali pijatan. Gitu ya. Siap-siap aja. Kayak push up. Saya mau keluar lagi. Kunci. Nih Pak, tuh, dalam tangannya, jepit di sini, tunjuknya. Ini sebagai penentu. Tarik, kunci. Badan condong ke depan. Fokusnya ke muka. Ayo. Enggak tekuk. Kalau begini beda tekanan. Ya, dia harus lurus. Ayo aja. Ya, ini maju. 30 kali pijatan, buka jalan napasnya, dahinya pegang. Dorong pakai tangan kita nih 2 jari dagunya. Angkat. Hidungnya ditutup. Tiup 2 kali. 1, 2. Tiup lagi. 1, 2. Oke, sudah masuk siklus selanjutnya. 30 kali pijatan, 2 kali hembusan, itu 1 siklus. Kita lakukannya 5 siklus. Setengah jam ya. Kenapa? Oke, posisinya nyamannya Bapak Ibu ada di samping kiri dan samping kanan silakan. Iya, kalau Yang anak-anak penting gimana kan begini. beda ya Ya, katanya. beda posisi nanti. Gitu. Kayak gitu ya. Kalau untuk helmik boleh, tapi kalau preset helmik orang yang tidak sadarkan diri, ini posisi korban. Kaki kita, kaki korban, kaki kita, kaki korban. Diseling. Ya, pakainya tumit tangan, dorong ke depan, mukanya miringkan. Ini helmik. Ya, preset helmik, kasus tersedak, tidak sadarkan diri. Gitu. Tapi kalau pijat jantung, mau di kiri, mau di kanan, bebas. Ya, senyamannya. Tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas, monggo silakan. Ya, senyamannya Bapak Ibu. Ya, kalau nanti gini Pak, pada saat kita pijat digeleng-geleng, biarin aja. Gitu. Oh dia udah pasang neck color, itu aman. Pijat jantung. Dia pasti akan ada gerakan pada saat kita pijat jantung itu goyang-goyang. Gak apa-apa. Gitu. Yang penting tadi tidak ada kasus patah tulang belakang. Nah, kalau ada kasus tulang belakang, pasang dulu neck
colornya. Nih, neck color. Pola neck atau neck color. Ya, pasang ini dulu, baru pijat jantung. Kalau ada pendarahan, tutup dulu, baru pijat jantung. Jadi jangan berdarah, tangannya sobek, gitu ya. Untuk percobaan bunuh diri. Nah, masih ngalir darahnya, kita udah pijat jantung, sama aja mati-mati juga. Iya. Tambah cepet. Kita pompa darahnya keluar. Iya, keluar. kebetulan. Kayak liuk ban bocor. Iya. Nah, ya. Jadi percuma. Jadi pasang ini dulu, baru pijat jantung. Tutup lukanya dulu, baru pijat jantung. Jadi apa? Oke? Siap? Kita 3 orang dulu yang mau tampil. Dari bapak-bapak 3 orang. Ayo. Ini temannya. Ya. Oke. Kita cek nadi karatis. Itu. Terbalik Bu. Nah, 7, 9, 10. Nadi tidak berapa. Minta bantuan ke orang lain. Yuk. Ya, tolong panggilkan ambulan. Tolong panggilkan ambulan. Ada korban mengalami jantung. Saya lanjutkan pertolongan. Ya, jadi orang suruh mengambil panggil ambulan. Kita lanjutkan pertolongan. Sudah? Tentukan titik tekan. Yuk. Nah, sip. Sudah? Sudah kekunci? Badan condong ke depan. Yuk. Sudah? Mulai. Bapak Ibu, kita tidak melakukan nafas bantuan karena kita tidak kenal sama korbannya. Lanjutkan hemodisinya 120 kali per menit. Jangan ikutin aja ya. Lebih dari 3 Pak. Kurang dalam. Kurang dalam. Kasih buka. Ah, ya, agak mundur. Ah, ya. Dalam. Kurang dalam. Ah, jangan angkat, tempel terus. Ah, ya, terus. Tambah mas. Ikuti. Ritmenya ikutin ini. Petugas medis datang membantu. Hitungan 10 ke depan dia akan menggantikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pertolongan diambil alih. Nah, nanti kalau ada petugas medis, ada ambulannya datang, dia akan bilang, Pak, nanti 10 ke depan saya akan menggantikan. Kenapa hitungan itu kita sampaikan? Supaya petugas medis tahu hitungan kita sampai 5. Gitu ya. Jadi kita sampai 5, 6, 7, 8. Dia bilang 10 ke depan saya akan menggantikan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tangan, lanjut diam. Kayak gitu. Ya, jadi hitungan itu dan pijat jantung nggak boleh lepas sampai pemasangan AED. Sudah dipasang AED pun masih kita lakukan pijat jantung, tapi ritmenya mengikuti ritme dari AED. Jadi ada itu tambahan dari AED. Ya. Oke, Bapak Ibu, ketika kita melakukan pijat, usahakan kita tekan nih, dadanya mengembang, baru kita tekan lagi. Jangan dadanya belum mengembang, kita tekan gini. Jadi usaha mengembang dulu. Tuh, mengembang. Ngayun, jadi ngayun. Nunggu dadanya mengembang. Jangan mengembang, mengembang. Sama, ini kita nggak boleh lepas, nggak boleh ada lepas ini, lepas ini. Apalagi pada saat 9, 10, 10 tekan gitu ya. Tidak ada hentakan, jadi tidak ada hentakan, tidak ada hentakan. Jadi kontak aja, ya, tidak ada hentakan terus. Pak, nih mohon izin. Nah kayak gini. Jadi ini nggak berhenti biasanya. Ini yang berhenti atau nanggung. Ya jadi cuma setengah doang atau kurang dari 5 atau 6 cm. Itu lagi, pijat lagi, tingkatnya kembali. Merah sama birunya itu oksigen dan darah yang disuplai ke otak. Ya, ada lagi yang setengah. Semakin cepat. Nah ini makin cepat, jangan. Nah ini yang setengah, yang ada 9, 10, depan lagi. Ya, turun lagi nanti. Ada hentakan, jadi jangan ada Nah hentakan. ini dia yang hentak. Nah, jadi konstan. Nah, untuk posisi
taruh baru. Kalau kita mau pakai yang kanan, yang kiri yang di bawah, tarik tambah 2 jari dari kanan. Ya. Jadi tekniknya seperti itu. Ya. Kalau dari mau pakai yang kiri yang di bawah, ya 2 jarinya dari yang tangan kanan kita. Mau pakai yang kiri di bawah, berarti 2 jari dari tangan kanan kita. Iya. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian kalau pada perempuan, pada laki-laki ya, cek ya. Laki-laki kita bisa gunakan dari pertemuan kedua buah puting. Tarik putingnya, atau dari tengah sini. Ya, ini khusus buat laki-laki. Kalau perempuan nggak bisa, karena beda-beda bapak-bapak. Ya, posisinya putingnya kayak gitu. Jadi hanya pada laki bisa kita tarik putingnya. Seperti ini. Dan kaki kita lebar yang ini, capek. Ya, jadi lebar aja seperti ini. Dan jangan jauh juga, deketin aja. Rapetin, harus rapat dengan tubuh serapat mungkin. Betul. Karena nanti dihitungnya ada sistem organik aerodinamis tubuh kita juga Pak. Dari posisi miring kita begini nih. Mohon untuk pijatan, satu, tidak boleh di bagian yang lembek atau membal. Jadi di atas springket tidak boleh. Ya, jangan deh. Ntar mentang-mentang suaminya ini ibu pengen tekan-tekan di atas springket, beda. Ya, harus taruh di lantai yang kuat keras. Dan kalau misalnya ada AED, tidak boleh di atas plat besi. Ini biasanya kalau di industri, dia kena serangan, tiba-tiba pasang AED di atas plat. Kenapa? Resikonya pada saat AED dinyalakan, yang ada di area sekitaran situ, jantungnya akan ditarik semua listriknya. Karena AED itu hanya menarik listrik jantung. Realnya, kena serangan jantung, kita cek nadinya tidak teraba atau bahkan lambat sama sekali, jantung tuh begitu ini Pak, masih ada listriknya. Nah, si AED ini tujuannya mematikan listrik jantung. Pada saat dia udah mati total, nah kita tugasnya memompa ulang supaya dia bekerja lagi. Ya, itu kalau misalnya ada AED. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan dia akan ngiler atau dia ngorok sambil menunggu saluran menjaga pernapasan dengan cara dibuka seperti ini sambil menunggu ambulan datang. Ini posisinya. Berarti nggak boleh Jangan di posisi dia bangun, dimiringkan. Miring kanan. Bebas. Nanti kalau mau didorong ke sana juga. Jangan sampai dorong-dorong. Maksudnya gini loh. Ini yang dibalik. Oh. Ini yang ditengahin. Ini yang ditekuk. Ini yang didorong. Gitu. Itu lanjut. Ayo, sentil ya Pak. Sentil ginjalnya. Ini di posisi miring stabil sambil menunggu ambulan dan gitu ya. Ya, itu masih malu Pak berpengalaman. Ya, dicari nih Pak, nih tarik tengahnya. Ya, tarik tengahnya. Ketemu, ini titik tengah. Anak laki-laki di antara 2 puting. Buat melakukan pijatan. Laki-laki, dede bayi, anak laki-laki. Kalau yang wanita bagaimana? Jangan di antara 2 puting ya Bu. Ya, Bapak juga ya Pak. Jangan nyarinya di antara 2 puting. Kenapa? 1, ukurannya beda-beda. Ya. 2, takutnya korbannya udah tua nih. Ya, makin tua makin ke bawah, pindah jantungnya ke sini. Nah, bahaya. Gimana caranya? Nih, rusuknya cari yang namanya tulang sternum. Balik lagi ke tadi tuh, tajuk pedang. Tajuk pedang. Ya. Di situ. Pak, pegang, Bu, pegang. Iya, di Tengah-tengahnya lancip enggak? Ya. Yang lancip itu letakkan jari manis. Yang lancip tadi tuh. Yang lancip, yang nongol. Ya. Ya, kalau yang masih badannya atletis maksudnya. Itu masih gerabah. Ya, kalau yang agak sedikit bengkok dan lagi nanti tekan dikit. Ya, nih tekan, ini jari manis yang tadi yang nonjol. Ya. Jari manis letakkan 2 jari, 1, 2. Kalau kita tarik kanan dan kiri di antara 2 puting juga. Gitu ya. Jadi dari bulu hati atau dari tajuk pedang
jari manis, letakkan dua jari tengah dan telunjuk. Telunjuk ini sebagai titik tekan. Oh. Ya, sudah ketemu? Ya, sudah ketemu. Oke, kalau korbannya cowok, laki-laki Anda. Kalau laki-laki, Buka aja. kalau korbannya laki-laki wajib diekspos. Buka. Ya. Ya, kalau yang korbannya laki-laki, bapak-bapak dibuka semuanya. Kalau pakai kaos digunting. Kalau pakai kemeja tinggal buka. Ya. Kenapa dibuka? Karena rata-rata laki-laki punya bulu dada. Ya, apa hubungannya? Nanti akan ada yang namanya pemasangan AED kalau di rumah sakit. Ya, atau petugas medis ambulan datang dia pasangin AED, belum dicukur bulu dadanya, keriting semua tuh Pak. Kayak kalau kesetrum. Iya, jadi kayak karutan kelapa. Nah, itu semua kan keriting semua. Makanya diekspos. Keringin. Tidak boleh basah. Kalau yang wanita hanya cukup dikeringkan saja. Kayak gitu. Ya, sudah. Tapi yang wanita tidak boleh diekspos. Kenapa? Itu bahaya katanya. Kenapa? Untuk yang wanita bagaimana caranya? Pengait belakang sudah dilepas, tapnya dikatasin, bajunya tetap dipakai. Itu yang wanita. Ya, jangan dibayar ya. Pokoknya begitulah Pak. Pengaitnya saja dilepas, kapnya dikatasin, kaosnya, kemejanya, bajunya tetap dipakai. Nanti posisinya, penolongnya juga bukan bapak, tenang aja, penolongnya wanita juga. Kenapa walaupun sama-sama wanita dia harus dilepas? Karena kalau enggak tengah itu karena apa? Akan mengganggu dan membuat lecet atau luka di bagian pertemuan tulang dada. Ini tidak boleh. Makanya harus dibuka, katasin. Sudah? Tentukan titik tekan. Kalau yang wanita telusuri 1, 2, 3 kunci. Nih, tuh. Yang laki-laki di antara dua puting. Tunjuk satu tangan buat telunjuk titik tekannya. Tumit tangan kita kan belahan nih. Nah, ini buat letak jari. 1, 2, 3 kunci. Ini Pak, kunci. Ambil kunciannya, pindahkan ke atas. Boleh begini, boleh begini. Nyamannya Bapak Ibu. Ya. Oke, kunci seperti ini, badan condong ke depan. Jadi jangan begini. Condongin aja. Itu Pak. Posisinya lurus, fokus kita ke muka. Ya, nanti di boneka ada beberapa yang sudah nyala. Ini nyala. Ya, ini biasa kalau saya buat ngetes teman-teman yang pada ujian. Kayak gitu. Ya, ini buat nyala. Oke, kunci. Badan condong depan, pijatnya 30 kali. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 30 kali pijatan, buka jalan napas. Ini yang pakai napas bantuan. Buka jalan napas, tutup hidungnya. Wajib tutup hidung. Ya, buka jalan napas, didanakan, tutup hidungnya. Kenapa? Nanti pada saat kita kasih napas bantuan, hidungnya akan mengeluarkan udara yang kita tiup tadi. Kalau di hidung tidak ditutup. Tutup, darakin, tutup hidungnya, tiup. Mulut korban, mulut kita, cakup keseluruhannya. Tiup, pakai yang dewasa, tiupan panjang. Dewasa, anak-anak setengahnya. Dede bayi, gitu doang. Dia kayak tiup-tiup, ya saya contohin kayak tiup-tiup. Tapi di mulutnya, jadi cuma gitu doang. Ingat jangan pakai kuah. Takutnya cuek. Ya, itu untuk tiupannya. 2 kali tiupan pertama mungkin. Tuh 2 tiupan pertama angkat mulut kita. Kenapa? Takutnya korbannya ada reaksi muntah. Kalau enggak masih nempel, habis dapat jenggot. Ya, tiupan kedua ada jeda kurang lebih 2 detik, tiup lagi. 2 kali hembusan, lanjutkan pijatan. 30 kali pijatan, 2 kali hembusan itu 1 siklus. Kita wajib melakukan 5 siklus. Setelah 5 siklus baru cek nadi. Kalau
Oh, 120 kali. Gila, itu tenaga juga loh itu. 120 kali. Ah, 120 sudah cek nadi. Kalau tidak ada, lanjutkan siklus selanjutnya. Kayak gitu. Paling lamanya kita di Indonesia melakukan 30 menit. Gitu. Ya, kalau di Indonesia rata-rata mainnya 30 menit. Kalau di luaran, karena dia punya 4 musim, rata-rata bermainnya 1 jam. Kenapa? Ada sistem pembekuan jantung. Yang kedua, rata-rata di orang sono jantungnya tebal-tebal. Oh ya? Makanya dia disebut dengan kardiomegali, pembesaran jantungnya. Indonesia yang mengalami kardio itu hanya orang-orang yang kerja di bagian pertambangan, di bagian peleburan besi atau yang suhunya ekstrem atau panas. Itu cepat akan mengalami yang namanya kardio atau pembesaran jantung. Tegak lurus, ya. Tapi posisi kita pakai tumit tangan. Posisinya sama di situ, tapi pakai tumit tangan. Kepalanya si korban kita miringin ke kiri ataupun ke kanan. Kenapa? Supaya bendanya langsung keluar. Gitu ya. Nih, hentakan. Posisinya sama. Satu tengahnya. Nah, kunci. Boleh begini, ya, boleh dorong begini. Sama kayak nanti pijat jantung. Ya, tapi pakai tumit tangan, Pak. Dorongnya ke atas. Gitu. Hentakan. 1, 2, 3. Seperti itu. Kalau dia mengalami henti nafas, nafasnya udah langsung nggak ada nih, berarti langsung pijat jantung. Ya, kalau nafasnya tidak ada langsung pijat jantung. Dengarkan apakah dalam busa dari hidungnya, rasakan dari mulutnya. Tetapi karena sekarang pandemi, bukannya tidak diwajibkan seperti ini ya LDR-nya ya, tapi cukup kita apa? Lihat, silakan naik. Kita ada respon, nggak ada respon, kita udah buka jalan nafasnya dia ada nggak gerakan naik pada dada perut, lihat aja. Cek nadinya di sini. Ya, karotis. Ya, kalau untuk orang tidak sadar, ceknya di leher karotis karena dekat dengan Jantung. ya. Jadi kita respon, udah kita buka jalan nafas, cek nadinya. Cek nadi, lihat gerakan naik pada dada dan perutnya. Oh, nadinya terasa. Dari korban sadar. Fungsinya untuk nafas spontan. Kita harus batuk keluar mantan gitu. Batuknya keluar iPhone ya gitu. Nah, ini fungsinya untuk jalan pas kita buka airway ini. Ya, oh pada saat kita buka airway-nya